Ada satu makam yang memang tidak boleh diekspos, dan makam siapa ini, Pak? Makam sesepuh. Sesepuh. Orang-orang dari luar negeri datang ke sini. Ini berkunjung ke sini, ngambil uang tempel di sini, ini peta dunianya. Oh, iya, itu sebagai apa ya? Betul. Kenang-kenangan Cenderamata lah. Cenderamata. Arti dari kecapi itu kecap pikiran kita, ngacak pikiran kita. Kecapi. Ini paketnya satu paket dengan suling. Dibilang suling, tunanya kita segera usul supaya eling. Pemirsa, jadi di kesempatan hari ini saya berada di Jawa Barat, tepatnya di apa ini, Pak? Bisa di Cimahi. Ini Kampung Cirene. Kampung Cirene ya, Abah Widi. Iya. Selaku sebagai Ispangapi akan eksplor masuk ke dalam keunikan dari sebuah kita jalan adat yang sangat unik ini ya, Pak. Ya. Monggo, Pak, di depan. Jadi memang benar-benar perkampungan adat ini berada di lembah gitu. Ini perkampungan ada di Cekungan, Di Cekungan. di keliling gunung. Jumlah dari ke kampung adat ini ada berapa kakak gitu, Pak? Kalinya kurang lebih ada 400 kepala keluarga. Cuman kalau adatnya hanya 60 kepala keluarga. Mengikuti aturan adat gitu ya? Ya, mesti menjaga ritualnya, tradisinya, termasuk menjaga ketahanannya hanya 60 kepala keluarga. Kepala keluarga Ya. Yang menjadi ikon dan yang menjadikan banyak sekali ragam budaya dan ragam juga suku bangsa. Keunikan suku apa? Masyarakat adat Sunda ya. Iya. Mungkin kalau berbicara keunikan, mungkin masyarakat adatnya yang nggak pernah makan beras. Nah, ini yang membuat magnet Ya. atau daya tarik wisata. Warga adat sini tuh tidak pernah makan nasi menggunakan beras. Pada umumnya lah. Pada umumnya. Melainkan makannya nasinya sama sih awalnya nasi beras, tapi kalau Cirene di masyarakatnya nasinya nasi singkong, ya nasi tiwul gitu. Nah, ya, kalau lauknya ada aturan nggak? Kalau lauknya memang harus dipilah dan dipilih ya. Kalau di masyarakat Cirene mungkin dipilihnya jangan sampai membohongi batinnya sendiri. Jadi lebih memilah apakah ini dari tepung terigu atau ya intinya pantangannya jangan dari bahan beras. Ya. Dan ini, Bah, yang di depan kita ini kisuk ke wilayah balai adat ya. Balai ini adat. yang di depan, yang di hadapan kita namanya Saresehan. Yang ini Balai Saresehan. Ya. Yang di sana ada lagi ya di bawah. Ada. Di sana aja yuk nanti. Tapi coba di-shoot dulu ke belakang tuntunan dari makan beras. Ini simbol sesepuh kami yang ada cerita. Ini bahasa Sunda. Gimana itu? Gimana itu? Ini bahasa Sunda ini. Ceritanya teboga sawah, teboga pare, asal boga beras. Teboga beras asal bisa nyangu itu anak nasi. Asal dahar. Dahar asal asal kuat. Artinya semua ejahan kembali yang terakhir. Cirene dibuktikan walaupun nggak makan beras ternyata diberikan kekuatan. Dari mana kekuatan itu? Dari yang maha kuat. Makanan pokok lokal dari umbi-umbian termasuk dari singkong. Usia Abah sekarang 63 tahun ternyata dibuktikan pernah makan beras ternyata diberikan kekuatan. Itu ya. Abah Widi sendiri. Betul. Semua yang 60 kepala keluarga itu. Di usia 60 ke atas itu masih sehat-sehat itu. Rata-rata usianya meninggal sampai 60 tahun, 90 tahun, sampai 100 tahun. Ada yang sampai ada yang sekarang itu jarang ya bisa sampai bertahan hidup sampai umur itu ya. Tidak menyalahkan bahan, mungkin bisa terjadi dari kimia atau makanan-makanan yang lain, apalagi dari beras. Abah tidak berharap semua orang yang makan beras bisa kena diabetes, kebanyakan gulanya. Jadi pantangan itu bukan karena suatu hal makan beras terus ada bencana, unsur lebih menjaga gitu aja. Unsur menjaga tradisi budaya. Karena kalau kita menyalahkan makanan, karena sekarang kan masih banyak orang yang butuh beras. Jadi tidak bisa menyalahkan makanan. Karena kalau bisa menyalahkan makanan, Tuhan menciptakan semua makanan untuk kehidupan manusia. Apa yang mendasari prinsip orang sini masih kekeh dengan mempertahankan tidak makan beras gitu? Ingin merdeka lahir batin, tidak mau ketergantungan dengan beras dari impor. Ternyata hanya untuk bertahan makan kan banyak, bukan hanya beras. Tahu, bukan rahasia pribadi lagi. Lihat negara kita. Habislah dengan industri.
Pabrik, itu kan lahan pabrik, pertanian. ya. Itu kan lahan pertanian. Betul. Ketahanan pangan, dahannya apapun itu kan dari alam. Ya, jadi leluhur sini itu dulu ya itu sudah bisa memprediksi ke depan Indonesia ini nanti akan kekurangan lahan pertanian. Muncul di tahun 1918, sesepuh kami bukan melarang ya. Coba sekarang berhenti makan beras, cari alternatif. Masyarakat tetap bisa makan, tetap bertahan hidup. Udah 106 tahun. Dari tahun 1918 munculnya fatwa itu ya. Betul. Dan luar biasa sekali. Pak, kita di sana yuk, kita nanti boleh masuk ke Balai Atikan. Ya, walaupun hujan tetap semangat ya Pak Widi. Jadi eksplor kita tuntas teman-teman, tidak hanya di luar, tapi masuk ke sebuah ini tempat apa namanya? Sebetulnya ini yang penting manfaatnya untuk masyarakat, bukan untuk masyarakat. Kalau ini ada kunjungan dinas dengan mahasiswa, pasti tempatnya di sini. Yang tadi Abah sampaikan ini tempat Balai Atikan. Oh, tempat forum atau perkumpulan. Ya, belajar menulis aksara Sunda di sini, kesenian di sini, kurasan di sini, Abah secara ritual, keliwonan di sini. Ikut penasaran, masuk aja. Monggo. Nah, di sini juga banyak foto-foto mereka yang mungkin pernah berkunjung di sini ya Pak ya. Sekali dan sangat adem. Dan ini panggung ya Pak ya, panggung ya. Ini rumah panggung. Nah, selain dari apa namanya pantangan makan beras, ada nggak larangan adat lagi yang belum kita ketahui Pak? Ya, kalau di sini tadi kelihatan ada anak-anak dari Kota Cimi mau bikinkan video, cuman Abah sarankan boleh kalian, dan di situ cuman di situ ada makam yang nggak boleh diambil gambarnya. Kalau di adat tetap menjaga pamali. Oh, larangan. Ya. Makam siapa ini Pak? Makam sesepuh. Sesepuh yang babat alas itu ya. Ya mungkin kalau pergi ke kebun di sini ada program mahasiswa hiking, tidak boleh pakai alas kaki ke kebun dan tidak boleh pakai kain warna merah. Aturannya seperti itu. Ke kebun atau ke sawah? Oh, di sawah di sini enggak. Oh, di sini nggak ada sawah ya, memang kebun. Bukan nggak ada sawah, kan karena tidak begitu dibutuhkan, lebih ke menanam ubi. Lebih dijadikan kebun gitu ya? Oh, tidak pernah menanam padi. Itu namanya kalau orang Sunda ini amparan yang lega, bumi luas. Kalau konsep adat itu bumi amparan lega. Karena ada hutan tutupan, ada hutan larangan, ada hutan baladahan. Perlakuan alam di sini ada dua alam yang bisa dipakai lahan pertanian. Petani di sini hanya bisa bercocok tanam di hutan garapan, hutan baladahan. Dan mata airnya dijaga, jangan sampai sebaliknya nanti kalau mata airnya rusak, akhirnya masyarakat jadi air mata. Alamnya rusak, airnya nggak ada. Pemerintah memberikan bantuan untuk pengadapatan air bersih dengan cara dibor. Itu kan merusak alam. Masyarakat adat hanya ketergantungan dengan mata air. Dari sumber ini yang Abah yang namanya makan singkong hanya untuk makanan pokok. Di situ semua olahan dibuat dari bahan rasi, yaitu beras singkong. Termasuk limbahnya di situ kulit singkong udah dijadikan pusat oleh-oleh juga di sini. Kalau berkenan mangga. Ini bisa Abah sedikit memperkenalkan ini. Oke, siap. Namanya Pranata. Ini Pranata, ini sesepuh udah meninggal, udah 3 tahun lebih. Wastanya Abah, mohon maaf, punten disebat namina. Ini Abah Emen. Nah, Abah di situ. Oh iya, ininya. Di situ. Terus sebelah sana itu ini yang tadi Abah ceritakan, ini sebagai ten atau kalau di lembaga pemerintahan humasnya, hubungan masyarakat. Humas ya. Nggak ada salahnya kan kita perkenalkan. Ini salahnya yang Abah tadi bercerita, orang-orang dari negeri datang ke sini. Mereka datang ke sini, berkunjung ke sini, ngambil dari pesaknya, ditempel di sini, ini peta dunia. Iya. Jadi turis
yang datang dari berbagai daerah, dari mancanegara itu menaruhlah mata uang mereka itu sebagai apa ya? Cenderamata lah. Cenderamata gitu ya di tempel. Jadi jangan sampai nanti cerita bohong dan ini dibuktikan dengan ini. Jadi ya dari yang datang kita walaupun tempatnya pelosok banget ya, itu bahkan dari luar negeri sering kesini loh. Betul. Kalau yang itu ada angklung ya. Ini alat musik Jawa Barat ya Pak ya, angklung ya. Khas. Ini namanya angklung buncis ini. Angklung buncis. Ini namanya angklung buncis. Apa bisa juga mainkan angklung itu? Ini beda nada dengan angklung paujo. Ini angklung buncis. Jadi beda dengan angklung paujo. Kalau paujo dengan 2 orang, 1 orang bisa bunyi. Kalau ini bisa membutuhkan anak-anak 22 orang. Satu tim penabuhnya. Satu tim. Satu penabuh. Alat musik 1 orang. Jadi beda dengan angklung paujo. Gitu. Oke. Dan salah satunya juga ini untuk sama alat musiknya itu. Alat musiknya apa namanya? Kecapi. Bukan kecapi ya? Ya. Nah, ini kecapi. Ya. Jadi kecapi itu orang tua dulu itu memberikan ilmunya. Kecapi itu asal dari kecap pikiran kita. Jadi ngacak pikiran kita, kecapi. Karena ini satu paket dengan suling. Kalau angklung dengan dogdog. Kenapa harus dibilang suling? Tunanya kita segera usul supaya eling. Suling, usul biar eling. Biar sama siapa? Yang Maha Kuasa. Aturannya pernikahan harus benar-benar sakral. Di sini pacaran juga sudah ada aturannya. Yang namanya orang Sunda itu tetaongan atau ditengok dulu. Nikah itu bukan hanya butuh 1 tahun 2 tahun, harus ditengok dulu, ditaong dulu, karena perempuan teh bakal jadi seorang istri, bakal jadi seorang suami yang baik, depannya bakal jadi seorang bapak dari seorang anak, kedepannya lagi bakal jadi seorang kakek dari seorang cucu. Nah, boleh nikah, nggak boleh cerai. Laki-lakinya nggak boleh beristri 2. Nikahannya mungkin pertama upacara adat dulu, lalu mereka keinginannya suaminya ke muslim. Identitasnya anak abah ya orang penghayat, suaminya orang muslim. Oh, tersekat ya? Iya. Iya. Untuk menjaga aturan. Untuk menjaga itu. Iya. Oke, cukup. Abah Widi terima kasih ya. Sama-sama. Iya, sebelumnya kami mohon maaf apabila ada kelancangan dalam tutur atau tingkah laku kami ketika berada di wilayah Jenengan. Di sini orang muslim datang ke Cirebon aman. Manusia itu harus punya ajaran ulas asih kasih sayang. Gitu ya. Baik Pak Widi, terima kasih untuk Sama-sama. waktunya. Semoga panjenengan sehat selalu Pak Widi ya. Rahayu.